Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 8 orang. Ada saya sendiri Via, ada Tia, Ayunda, Haidar, Miftah, Ananta Habibi, Zulal, dan Alda. Nah, kami di sini akan mempresentasikan tentang pekerjaan struktur bawah. Pertama-tama akan dimulai dari Atia, silahkan. Baik, langsung saja. Di sini kita akan presentasikan tentang pekerjaan struktur bawah. Yang pertama ada pekerjaan fondasi, kemudian pekerjaan galian, pekerjaan complete diaphragma wall, pekerjaan basement, dan pekerjaan pile cap dan bunyi. Next. Pekerjaan fondasi dibagi menjadi 3. Yang pertama fondasi tiang pancang, yaitu metode konstruksi memperkuat fondasi bangunan dengan menggunakan tiang-tiang yang ditanam ke dalam tanah. Dan tiang-tiang itu biasa terbuat dari tiang-tiang ini biasa terbuat dari beton bertulang atau baja dan ditanam hingga mencapai lapisan tanah yang kuat untuk mendukung beban bangunan secara efektif. Kemudian ada fondasi bore pile. Fondasi dalam yang menggunakan tiang-tiang beton yang dibuat dengan cara menggali lubang atau dibor ke dalam tanah dan kemudian diisi dengan beton. Tiang-tiang ini memberikan dukungan struktural yang kuat untuk bangunan dengan cara menuju lapisan tanah yang bawah atau tidak stabil untuk mencapai lapisan yang lebih kuat di bawahnya. Kemudian yang ketiga ada fondasi vertical piling. Fondasi dalam yang menggunakan tiang-tiang beton yang dibuat dengan cara mengebor lubang di dalam tanah yang kemudian diisi dengan agregat kasar dan beton. Tapi nggak ada sih. Di sini ada fondasi tiang pancang yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada large displacement pile, yaitu fondasi dalam dengan tiang besar yang ditanam ke dalam tanah, menciptakan konstruksi sekitarnya untuk menggali beban besar secara efektif, terutama tanah keras atau batu. Kemudian ada non-displacement pile, yaitu fondasi dalam tanpa pergeseran tanah yang signifikan saat tiang ditambahkan. Yang ketiga ada small displacement pile, yaitu fondasi dalam dengan tiang kecil yang ditanamkan dengan gaya dorong rendah, cocok untuk beban ringan dan lingkungan sensitif terhadap getaran. Next. Lagi jauh. Nah, di sini ada skema simulasi pekerjaan fondasi tiang pancang. Pekerjaan fondasi tiang pancang itu ada 4 fase. Yang pertama ada pekerjaan persiapan, yang di dalamnya ada pemetaan dan penentuan letak-letak peralatan. Kemudian ada penentuan titik-titik tiang. Terus yang kedua ada persiapan peralatan. Di situ ada mobilisasi pile driving dan tiang, serta setting peralatan. Terus yang ketiga ada pemancangan. Yang terakhir ada overstack. Di situ ada pembukaan overstack dan rangkaian tulangan overstack. Next. Ya, di sini ada beberapa jenis hammernya. Pertama ada floor hammer. Itu alat konstruksi yang menggunakan getaran untuk memasang tiang pancing ke dalam tanah. Dengan getaran, tiang pancing bisa lebih mudah menembus tanah yang keras atau padat, dan itu meningkatkan efisiensi pemasangan dan mengurangi kerusakan pada tiang serta lingkungan sekitar. Kedua ada hydraulic hammer. Di situ ada alat konstruksi yang menggunakan tekanan hydraulik untuk memasang tiang pancing ke dalam tanah dengan cara memberikan tekanan kuat secara bertahap pada ujung tiang. Proses ini memungkinkan tiang pancing menembus tanah dengan efektif, cocok untuk penggunaan di lingkungan yang memerlukan penetrasi kuat seperti tanah keras atau batu. Next. Terus kemudian ada sambungan tiang pancang. Jadi sambungan tiang pancang ini adalah metode untuk menghubungkan 2 atau lebih tiang pancang menjadi satu kesatuan yang lebih panjang. Ini dilakukan menggunakan sambungan mekanis atau las untuk menciptakan kontinuitas struktural antara tiang-tiang tersebut. Selanjutnya, Haidar.
Bisa. Selanjutnya, mengerjakan fondasi Oh, terkuat ada. dengan terdapat tempat tujuan. Dapat fondasinya tantangannya di atas dengan terdapat terlebih dahulu. Dengan terdapat tempat tujuan. Yang pertama, terdapat dasar, dilanjut terdapat tempat dan yang kedua, terdapat pembahasan Apa sih buruan? akan dibantu Ganti instalasi mesinkan atau diganti dan pengukuran cairan gantungan. Setelah itu pengukuran. Dilanjut lagi erection tulangan, pengangkutan tulangan dari stop biar yang kedua erection tulangan, yang ketiga penambahan tulangan. Yang terakhir erection tulangan meliputi step pengukuran dan pengukuran. Kocak-kocakan sih lucu banget. Dispersi dalam air yang digunakan dalam pengambilan penilai dan dalam keperluan penilaian dan pengawasan. Pengukuran yang dapat digunakan sebagai pengukur untuk mengukur jantung regulator, pengambilan regulator, dan sebagainya. Yang kedua, juga dapat digunakan dalam karena sensor untuk berbentuk sebagai tes pengukur atau dispenser. Yang ketiga, bermain dengan alat yang dalam mengobati smooth engineering komponen penggunaan besar dalam bentuk air atau alat-alat untuk mesimulasi komponen dalam sistem bentonik. Yang pertama dari bentonik filter dengan air diisi dalam yang selanjutnya diisi ruang, lanjut ke pengukuran border, yang terakhir tutupan bentonik sur. Pengerjaan border dengan tiang yang memasang 8,8 meter di dahulu. Itu Iya, kok ini gue nggak ada ya? Gue mau gue terima jangan gimana? Selanjutnya ada pekerjaan kalian adalah pekerjaan menggali tanah untuk keperluan konstruksi yang bertujuan untuk mendapatkan desain atau bentuk konstruksi yang sesuai dengan elevasi yang direncanakan. Tempat kalian harus diusahakan dalam keadaan kering atau tidak tergenang air apapun keadaan cuacanya. Oleh karena itu, sebelum penggalian dilakukan proses jawa turun. Banyak resiko yang akan dihadapi jika terjadi kesalahan galian tanah fondasi atau basement. Misalnya, galian tanah yang tidak sesuai dengan posisi dan ukuran akan mempengaruhi proses konstruksi berikutnya, di mana penempatan atau titik-titik fondasi yang salah akan mempengaruhi posisi galian. Kedua, bila elevasi galian tidak sesuai, misalnya terlalu dan atau terlalu rendah, berpengaruh terhadap kekuatan daya dukung berdasarkan hasil pengujian tanah. Yang ketiga, bila fondasi terlalu jauh dari rencana,
bisa mengakibatkan penurunan dari bawah. Yang keempat, pekerjaan galian tanah mengandung risiko yang besar dan berlebihan. Pekerjaan galian termasuk yaitu yang pertama galian terbuka tanpa penahan dan galian terbuka dengan penahan. Galian terbuka dengan penahan free cantilever. Cantilever retiring wall atau juga dikenal dengan dinding cantilever adalah salah satu jenis konstruksi penahan tanah yang dibangun dengan struktur bawah dan tiang yang ditanam dalam tanah. Cantilever retaining walls adalah salah satu jenis dinding penahan tanah yang biasa digunakan di daerah timbunan atau tebing. Konstruksi dinding ini memiliki fungsi sebagai penahan tanah di daerah-daerah seperti itu. Prinsip kerjanya adalah mengendalikan daya jepit yang ada pada struktur badan dindingnya. Ciri khas dinding yang satu ini dapat dilihat dari bentuk boxing yang bermodel terletak memanjang di bagian dasar struktur dengan sistem jepit. Dinding penahan cantilever dibuat dengan batang dan bermaterial beton bertolak di tempat atau pasang batu berlebih atau sering berbentuk huruf T terbalik. Beban dinding cantilever ini seperti gaya ditransfer ke fondasi struktur besar, mengubah tekanan horizontal dari belakang dinding menjadi tekanan vertikal pada tanah di bawah. Terkadang dinding cantilever memiliki penyangga di depan atau di belakang untuk meningkatkan kekuatan dinding dalam menahan beban yang besar. Penyangga merupakan dinding sayap pendek pada sudut-sudut jiku ke arah utama dinding. Dinding ini memerlukan fondasi beton kaku di bawah tekanan maupun beton horizontal. Jenis dinding ini menggunakan lebih sedikit material dibanding dengan dinding gravitasi tradisional. Struktur penahan ini tertancap secara bebas tanpa disokong dan berfungsi sebagai cantilever sepenuhnya. Sistem ini memungkinkan proses pelaksanaan bangunan basement karena lubang galian bebas dari dindingnya. Tetapi hal ini membiarkan struktur penahan. Keunggulan dinding cantilever, penggunaan konstruksi dinding penahan ini lebih ringkas dibandingkan jenis konstruksi dinding lainnya. Konstruksi dinding cantilever banyak digunakan pada konstruksi sementara seperti proyek-proyek infrastruktur dan pertanian. Oke, yang kedua ada galian terbuka dengan penahan, yaitu instalasi ground anchor. Pekerjaan instalasi ground anchor merupakan salah satu sistem penting dalam pekerjaan geotechnical engineering. Pada umumnya, ground anchor adalah dalam pengerjaannya selalu berhubungan dengan sistem geotechnical engineering lainnya seperti retaining wall, cover dams, basement struktur, pilot test, tunnel, jetties, monoleokan, dan transmission tower. Pemilihan ground anchor sebagai salah satu sistem pendukung yang digunakan pada retaining wall pada pengerjaannya biasanya selalu berhubungan dengan keterbatasan ruang di belakangnya. Di belakang retaining wall itu sendiri yang digunakan untuk mengakomodasi jumlah dan panjang steel stand yang dibutuhkan. Steel stand yang digunakan biasanya panjang. Ada satu temporary ground anchor. Jadi temporary ground anchor merupakan ground anchor yang didesain untuk jangka waktu tertentu dalam pengerjaan sebuah proyek. Nah, temporary ground anchor ini didesain untuk dapat diangkat kembali jika masa layarnya sudah habis. Temporary ground anchor umumnya juga memerlukan penyayaan yang sangat hati-hati karena jika terjadi kerusakan akan membawa risiko yang sangat besar. Banyak metode yang telah dicoba untuk membuat sebuah ground anchor dapat bertahan mendukung beban yang ditanggung selama masa layarnya dan dapat dengan mudah diangkat kembali jika masa layarnya sudah habis. Nah, di
di akhir tahun 80-an, metode seperti dummy stand, explosive, waterjet, dan pumping banyak digunakan, tetapi pengangkatan keseluruhan setelah ground anchor habis, masa layaknya tidak tercapai dengan baik. Sebuah metode yang disebut U-turn system diperkenalkan di Singapura pada tahun 80-an. Pengangkatan dipengaruhi oleh pelepasan ujung dari ground anchor dan menarik strand yang menancap. Metode yang sudah mulai digunakan pada beberapa proyek ini cukup sukses dalam mengangkat steel strand pada ground anchor dengan hasil yang cukup baik. Hal yang kurang pada sistem ini adalah kapasitas beban pada anchor ini cukup rendah dan terbatas pada 8.000 kN. Yang kedua ada SBMA sistem ground anchor baru yang diperkenalkan, yaitu single board multiple anchor. Inti dari sistem ini adalah konsep yang diberikan menganggap setiap pasang dari strand sebagai individual unit pada anchor. Setiap SBMA terdiri dari beberapa unit anchor, di mana setiap unit terdiri dari sepasang strand dan ditarik secara individual dan ditancapkan ke dalam tanah sepanjang dari anchor melalui lubang bor. Ini ada ilustrasi SBMA, single board multiple anchor, yang mana ada 3 anchor yang dibagi satu fixed anchor dengan 3 independent fixed line. Sistem ini mengizinkan setiap unit untuk menggunakan bonding, yaitu pengisian fixed line pada anchor oleh bahan campuran semen sebagai penahan untuk mengikat sepanjang ikatan dari beberapa unit fixed line pada anchor. Setiap unit dari fixed line didesain didasarkan terhadap strip friksi atau gesekan lapisan yang terdapat di lokasi pengeboran. Ketiga, ada anchor strand. Jadi setiap unit anchor strand terdiri atas strand yang dipilih dan terbungkus menjadi satu kesatuan. Rangkaian strand menjadi satu kesatuan mempertinggi kemampuan removabilitas dari anchor jika masa lain anchor telah habis dan anchor tidak dibutuhkan lagi. Jika teman-teman bingung apa sih strand itu yang bilah ini kulit ini dilapisi dengan yang digabung jadi satu anchor. Yang keempat, ada anchor stretching system. Sebagai suatu sistem yang digunakan, pasti dapat ancaman-ancaman pada setiap pasang strand sebagai satu individual anchor, sehingga digunakan berbagai tes pada ground anchor tersebut. Setiap unit dari anchor dites dengan sebuah hydraulic center hole jack. Metode ini menyederhanakan pendekatan tes rumit yang diadopsi pada metode U-turn untuk menjamin penggunaan beban yang sama pada setiap strand. Benturan pada setiap unit pada anchor dapat dipantau secara terpisah. Metode ini menjamin distribusi beban yang sama pada setiap strand yang memiliki perbedaan panjang. Ini contoh dari anchor stress system. Ini bisa dilanjut. Oke, selanjutnya adalah pekerjaan konkret diafragma. Nah, diafragma wall ini atau dinding diafragma ini sebuah dinding beton yang membantu kita untuk melakukan pekerjaan penggalian. Nah, diafragma wall ini dapat dibuat dengan 2 bahan, seperti concrete diafragma wall dan steel diafragma wall, atau yang bisa disebut juga dengan steel driving pile. Nah, fungsinya itu ada 3. Yang pertama adalah cut-off wall, yaitu sebagai penutup lapisan-lapisan pembawa air atau waterproofing structure. Nah, ini itu dipakai di konstruksi bawah tanah. Fungsi yang kedua adalah retaining wall atau sebagai pemikul tekanan tanah dan tekanan hidrostatik yang besar. Yang ketiga adalah load bearing wall, yaitu sebagai suatu struktur yang dapat memikul beban vertikal yang besar. Pada proyek dermaga ini bisa digunakan sebagai pondasi crane rail. Lanjut. Keunggulan dan kelemahan. Nah, keunggulannya tuh ada 5. Yang pertama adalah secara teori dapat dilaksanakan dalam berbagai macam jenis tanah dan berbagai kedalaman. Tanpa memperhatikan air tanah, kedalaman praktis dibatasi hanya oleh kemampuan mesinnya aja. Nah, yang kedua adalah suatu dinding diafragma dimungkinkan dapat memenuhi tugas dari sheeting atau lembar dinding penahan, waterproofing atau kedap air, load bearing atau pemikul beban. Nah,
Karena ini tuh dipakai sama satu jenis struktur aja, yaitu dinding diafragma. Nah, ini dalam satu operasi pelaksanaan, berarti ini tuh menghemat waktu dan uang yang dipakai dalam pembangunan. Yang ketiga adalah setiap fase pelaksanaan dilakukan dengan mekanisasi, sehingga upah buruhnya tuh menjadi minim dan produktivitasnya lebih tinggi. Yang keempat adalah dibandingkan dengan pemancangan sheet pile yang menggunakan hammer pengendali, nah di sistem dinding diafragma ini nggak menimbulkan getaran dan mengurangi kebisingan. Yang kelima adalah dalam lingkungan yang telah padat dan dengan bangunan, serta jarak-jarak terbatas antar bangunannya, sistem dinding diafragma ini juga solusi yang tepat karena menghemat juga, menghemat tempat gitu. Terus yang kelemahannya adalah mutu permukaan dindingnya tuh jadi nggak halus, terus menyebabkan polusi dari selari atau lumpur terhadap lingkungan sekitar proyek, sehingga perlu usaha-usaha untuk pencegahan khususnya. Nah, dinding diafragma ini juga cuma bisa dibuat kalau pada kasus dalam air, permadatan tanah urugan, dan keberadaan gudang bawah tanah, gua, utilitas atau pipa saluran itu yang di dalam tanah itu nggak diketahui keberadaannya ada di mana. Lanjut, ini ada breakdown pekerjaan konkret diafragma wall. Yang pertama adalah tentunya pasti persiapan, yaitu dengan pemetaan dan penentuan letak-letak boring equipment-nya. Terus pembuatan landasan plat beton dan pembuatan guide wall. Nah, yang kedua adalah persiapan bentonit, instalasi mixing, silo, descending tank dan pipa, serta pencampuran cairan bentonit. Yang ketiga adalah pengeboran, kemudian tuh penulangan, yaitu pertama pengangkutan tulang dari stockyard, erection tulang, dan penyambungan tulangan. Dan yang terakhir adalah pengecoran, yaitu pertama dengan setting pengecoran dan dicor seperti biasa gitu. Lanjut. Ini ilustrasinya, jadi ada pemasangan guide wall, terus bentonitnya juga dipasang dan situ. Lanjut. Nah, ini ada sedikit penjelasan untuk pekerjaan persiapan. Nah, sebelum dilakukan pembuatan dinding diafragma, perlu dilakukan pekerjaan-pekerjaan persiapan untuk kelancaran pekerjaan dan untuk menjaga mutu salary bentonit. Pekerjaan persiapan yang seperti pembuatan laboratorium bentonit, pembuatan jalan kerja atau konkret platform, terus pembuatan gudang spare part-nya, pembuatan sumur, penyimpanan pembesia, pembuatan instalasi, dan pembuatan guide wall. Nah, kemudian ada pembuatan parit atau trenching. Nah, ini tuh terbagi jadi 3 metode. Yang pertama, trenching dengan drill, yaitu digunakan dengan pembuatan tiang bor yang beruntun, continuous bore pile. Ini juga dipakai untuk pembuatan panel-panel dinding diafragma. Untuk pembuatan dinding tiang bor beruntun, drill bekerja secara vertikal. Sedangkan pada pembuatan panel-panel dinding diafragma, metode kerja drillnya adalah pertama, membuat lubang di kedua ujung panel sampai ke dasar parit sesuai rencana kedalaman yang diinginkan. Kemudian, alat drill ini akan memotong tanah yang ada di antara kedua lubang tersebut sampai ke dasar parit. Yang kedua adalah dengan metode trenching dengan grab, di mana grab adalah sebuah bucket yang pada ujungnya tuh terdapat gigi-gigi yang digerakkan dengan mekanik atau hidrolik. Penggalian parit dengan grab harus mengikuti langkah-langkah seperti menggali pada salah satu sisi panel, kemudian dilakukan pada sisi satunya, dan terakhir penggalian di tengah-tengah panel. Nah, metode yang ketiga adalah kombinasi, yaitu menggabungkan dengan metode grab and grill sekaligus dalam pembuatan parit. Lanjut. Terus yang selanjutnya adalah penyambungan bor dan panel. Nah, sistem pembuatan dinding diafragma ini adalah dengan menyambung panel-panel dan membuat panel. Tidak dengan melakukan panel yang berurutan, tetapi dilakukan dengan antara panel. Lalu ditutup dengan panel penutup antara. Begitu juga dengan tiang bor beruntun. Pembuatan tiang bor dengan antara tiang bor. Pembuatan sebuah panel memerlukan stop end yang dipasang dalam parit secara vertikal pada kedua sisi panel. Selain itu, terdapat juga beberapa joint atau sambungan panel untuk menyambung antara panel. Pada penyambungan panel-panel, supaya tidak ada rembesan pada air pada dinding diafragma, maka dipakai atau dipasang water stop pada setiap sambungan panel atau jointnya. Lanjut. Ini untuk pemasangan penulangan diafragma wall, yaitu tulangan yang dipakai itu berupa rangkaian baja yang benar-benar kaku dan untuk menghindari perubahan bentuk. Tulangan ini bisa dibuat di lokasi atau dipesan dari pabrik gitu. Lanjutnya, untuk pengecorannya itu beton sebagai penguat pengaku struktur dinding diafragma harus memenuhi syarat-syarat beton sebagai berikut. Yang pertama adalah adukan betonnya itu harus segar dan dapat mengalir melalui pipa stream akibat gaya gravitasi.
Yang kedua adalah betonnya itu harus segar, cukup kohesif untuk menghindari segresi dan bleeding. Yang ketiga adalah pengikat awal setting time tidak boleh terlalu cepat, harus diperhitungkan sampai penuangan beton selesai. Nah, kuat desak beton yang disarankan untuk dinding diafragma adalah 210 kg per cm sampai 315 kg per cm persegi. Nah, pada waktu mengalirkan dalam parit tidak memerlukan vibrator untuk melakukan adukannya. Tetapi dibiarkan mengalir sendiri melalui pipa train dan akan mengisi parit mulai dari dasar parit sampai ke atas. Diameter pipa train tergantung pada lebar parit dan besarnya agregat maksimum. Apabila pada pengadukan beton ada ketidaksempurnaan pengadukan, maka akan terjadi penyumbatan pada train dan bercampurnya beton dengan selari atau lumpur. Maka dari itu, untuk menghindari kesempurnaan tersebut perlu diperhatikan hal-hal seperti sifat yang mudah dikerjakan, workability-nya dapat ditentukan dengan slam test. Yang kedua adalah jumlah air yang dipakai serta mutu dan jumlah semen. Nah, untuk pengecoran ini terdapat 3 metode, yaitu yang pertama pengisian dengan metode free stop, yaitu pipa akhir stop end ditempatkan pada satu sisi panel saja. Yang kedua adalah dengan pipa akhir stop end dengan di kedua sisi panel. Dan yang ketiga adalah menggunakan 2 tremik jika panjang panelnya lebih dari 6 meter. Lanjut lagi. Nah, yang kemudian adalah selain tadi kan kita sudah saya sudah membahas tentang concrete diaphragma wall. Nah, ini tuh metode lain yang bisa dipakai untuk diaphragma wall, yaitu steel diaphragma wall atau steel sheet piling. Nah, struktur penahan tanah yang terdiri dari profil baja yang saling terikat, di mana proses instalasinya dapat menggunakan hydraulic jack, vibro hammer maupun diesel hammer yang sudah dijelasin tadi sebelumnya. Nah, dasar-dasar tumpukan lembaran bajanya itu adalah tumpukan lembaran menurut definisi adalah bagian struktural yang bisa bertaut satu sama lain, akan membentuk dinding kontinu yang umumnya untuk menahan tanah atau air. Interlock yang dibentuk dengan sebagai bagian dari proses pembuatan memberikan kesinambungan pada dinding. Tiang pancang secara historis dibuat dari baja, beton, kayu, aluminium, atau bahan lainnya. Baja sejauh ini merupakan pilihan yang dominan karena ketersediaannya kekuatan relatif dan kemudahan penanganan, penyimpanan, dan pemasangan. Nah, jenis tiang pancang baja ini diproduksi dalam 3 konfigurasi besar, yaitu bentuk Z, bentuk U, dan yang lurus atau datar. Nah, secara historis untuk bentuk ini tuh merupakan produk canai panas yang diproduksi di pabrik struktural. Seperti bentuk lain seperti balok dan saluran, baja dipanaskan dalam tungku dan kemudian melewati serangkaian gulungan untuk membentuk bentuk akhir dan interlock yang memungkinkan campuran lembaran untuk dijalin menjadi satu. Beberapa pabrikan menggunakan proses pembentukan dinding ini di kumparan baja digulung pada suhu kamar menjadi bentuk tumpukan lembaran akhir. Tumpukan lembaran ini tuh dibentuk dingin, memiliki kaitan dan pegangan yang saling bertautan. Ini kan? Oke, bisa dilanjut. Sini aja, sini aja. Oke, selanjutnya itu ada pekerjaan struktur basement. Pada dasarnya struktur basement ini gedung bertingkat itu secara garis besar terdiri dari ada foundation, kolom, dinding basement, balok, dan plat lantai. Nah, ini ada gambar pada saat pekerjaan basement. Gambar yang di sebelah kanan ini yaitu pada pekerjaan penggalian basement, dan pada yang ada di sebelah kiri ini pekerjaan pemasangan plat lantai. Next. Lanjut. Basement
Dengan sistem top-down ini merupakan metode dengan melakukan cara pelaksanaan pembangunan gedung yang dimulai dari atas ke bawah. Proses pelaksanaan metode ini dimulai dengan memasang dinding diafragma, setelah itu dipasang fondasi dan impos, serta dilanjutkan dengan pembuatan 4 lantai dasar. Kemudian dilakukan pengerjaan konstruksi basement bagian bawah yang dilakukan bersama dengan penggalian apabila kondisi di sekitar proyek terdapat bangunan yang berdekatan. Metode ini sangat membantu dan longsor tanah dari bangunan di sekitarnya dapat dicegah. Next. Nah, ada urutan pekerjaan dengan pekerjaan top-down ini. Yang pertama itu pasang dinding diafragma. Yang kedua pasang fondasi beserta impos. Yang ketiga ada pengerjaan 4 lantai dasar. Yang keempat itu pengerjaan pengerukan dan pengecoran lantai basement. Yang kelima itu ada pengerjaan lantai basement lebih bawah lagi bersamaan dengan lantai di atas. Lanjut. Kemudian pada pengerjaan basement dengan sistem top-down ini ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama kelebihannya itu ada relatif tidak mengganggu lingkungan, kemudian jadwal pelaksanaan dapat dipercepat, memungkinkan pekerjaan simultan, terus area lahan proyek lebih luas, resiko teknis lebih kecil, yang terakhir itu mutu dinding penahan tanah dapat dikontrol. Adapun kekurangannya ialah sebagai berikut. Yang pertama itu diperlukan peralatan berat yang khusus, diperlukan ketelitian dan ketepatan lebih, terus sumber daya manusia terbatas, kemudian diperlukan pengetahuan spesifik untuk mengendalikan proyek, yang terakhir itu biaya dinding penahan tanah yang digunakan lebih mahal dibanding dengan sheet pile yang umum digunakan untuk metode bottom up. Nah, kesimpulan pada pekerjaan basement dengan sistem top-down ini itu merupakan metode pelaksanaan konstruksi pembuatan struktur basement yang dilaksanakan bersamaan dengan pekerjaan galian basement. Urutan penyelesaian balok dan 4 lantainya dimulai dari atas ke bawah, dan selama proses pelaksanaan, struktur plat dan balok tersebut didukung oleh tiang baja yang disebut impos yang dipasang bersamaan dengan board pile, sedangkan dinding basement dicor lebih dulu dengan sistem diafragma wall dan sekaligus diafragma wall yang berfungsi sebagai cut-off geometry. Oke, selanjutnya yaitu sistem basement sistem konvensional atau bottom up. Mode konvensional sering dikenal dengan bottom up dilaksanakan setelah seluruh pekerjaan galian selesai mencapai elevasi rencana. Basement diselesaikan dari bawah ke atas dengan menggunakan scaffolding, kolom balok dan slab dicor di tempat. Urutan umum pekerjaan basement yang dilakukan yakni diawali dari pekerjaan dinding, penahan tanah, board pile, dan pekerjaan penggalian. Next. Adapun pekerjaan yang untuk bottom up yaitu yang pertama siapkan akses alat dan bahan, terus yang kedua lakukan penggalian tanah, yang ketiga proses pembuatan fondasi, yang keempat buat dinding penahan tanah apabila dibutuhkan, kemudian proses pembuatan lantai basement, kemudian yang terakhir buat balok kolom dan 4 lantai menerus sampai ke lantai atas. Adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem konvensional yaitu yang pertama dari kelebihannya biaya yang dikeluarkan relatif lebih murah. Terus yang kedua sumber daya manusia yang terlatih sudah banyak. Teknik pelaksanaan kendali konstruksi sudah kendali. Dan yang keempat tidak membutuhkan teknologi yang tinggi. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama penggunaan konstruksi sementara sangat banyak. Yang kedua, secara efisien tidak memungkinkan untuk melaksanakan secara superstruktural. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan dewatering harus lebih intensif. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya.
Ya, untuk yang terakhir, pekerjaan PhilCap dan ground beam. Untuk PhilCap sendiri adalah fondasi yang mampu menumpu pada tiang pancang atau boarding, digunakan untuk mengikat tiang pancang dengan struktur di atasnya, yaitu ground beam. Ground beam sendiri atau T-beam adalah balok yang terletak atau bertumpu pada permukaan tanah. Biasanya digunakan untuk menghubung antar PhilCap. Sistem work atau sistem pengerjaan itu ada dua, tradisional dan modern. Sistem tradisional, pada sistem ini, membuat menggunakan kayu yang nantinya harus dibongkar kembali dan disusul dengan timbunan kembali. Jadi sistem tradisional ini pengerjaannya itu 2 kali. Dan untuk langkah-langkah pembuatan dan pemasangan backing foam atau foam block untuk PhilCap itu ada 4. Yang pertama, pengukuran dan penandaan atau marking. Yang kedua, perakitan. Yang ketiga, backing diolesi dengan menggunakan mud oil. Dan yang terakhir, backing dipasang dan tegak lurus pada lokasi PhilCap yang sudah diberi tanda. Kemudian backing yang sudah terpasang seluruhnya dikunci dengan menggunakan kayu 8/12 dan paku secukupnya agar tidak kedudukan backing tersebut tetap stabil dan tidak mengalami goyang pada waktu pengecoran dilaksanakan. Next. Nah, ini untuk ilustrasi foam block untuk PhilCap ya. Untuk yang pertama itu penggalian, yang kedua perataan tanah, yang ketiga pemotongan top tiang bor, yang keempat itu pemasangan backing, dan yang kelima dan keenam itu penulangan. Ketujuh dan kedelapan pengecoran dan pemadatan. Dan yang terakhir finishing atau menggubring. Next. Nah, untuk metode terakhir yaitu metode modern. Pada sistem ini, foam block menggunakan pasang batu permanen sehingga tampak lebih rapi, hemat, dan lebih cepat. Karena tidak perlu pekerjaan pembongkaran foam block. Sistem foam block permanen seperti ini akan sangat menguntungkan lagi bila ground beam dihubungkan dengan lantai beton. Hal ini karena pengecoran lantai betonnya dapat dilakukan saat pengecoran ground beam. Nah, metode ini itu kerjanya 1 kali. Jadi ground beamnya itu berupa batu bata, jadi langsung ditimbun, jadi nggak usah dibongkar lagi. Untuk struktur tersebut, bila menggunakan foam block kayu untuk ground beamnya, maka pelaksanaannya akan memakan waktu yang lebih lama dibanding dengan cara seperti gambar di samping. Nah, gambar di samping itu adalah ground beam yang menggunakan kayu. Itu pembongkaran 2 kali, guys. Untuk bangunan yang tidak memiliki basement terlalu dalam, biasanya tidak menggunakan rough foundation. Maka fondasinya adalah PhilCap yang mampu menumpu pada tiang pancang atau tiang bor, dan ground beam yang menghubungkan antar PhilCap. Yang perlu diperhatikan pada pelaksanaan PhilCap dan ground beam adalah sistem foam. Oke, itu tadi ya materi yang kami bahas untuk pertemuan kali ini. Nah, kemudian kami membuka sesi tanya jawab untuk 5 orang saja karena terbatasnya waktu juga, jadi untuk 15 menit ini aja. Silahkan teman-teman, Mbak Diah dulu, kemudian Alvin ya. Silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang ingin saya tanyakan tadi kan ada dijelaskan tentang pekerjaan sambungan tiang pancang. Nah, kemudian pada pekerjaan sambungan tiang pancang itu, apakah ada resiko-resiko tersendiri dalam pemasangannya? Atau mungkin nanti
di saat sudah terpasang? Karena mengingat itu kan merupakan suatu sambungan gitu ya. Nah, mungkin kira-kira apa aja risikonya dari sambungan tiang panjang tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Dia. Silahkan Alvin. Alvin suaranya, sorry, gak masuk. Izin bertanya, buat tadi kan dijelaskan ada tentang pekerjaan galian. Nah, di sini kan di PowerPoint-nya dijelaskan kalau pekerjaan galian itu ada yang tanpa penahan sama galian terbuka tanpa penahan sama galian terbuka dengan penahan ya. Terus yang tadi aku simak gitu yang galian dengan penahan tuh ada dua, yang free cantilever terus sama apa sih yang JJU tadi, angkor ya, angkor. Nah itu tuh galian yang tanpa penahannya kayaknya belum dijelasin. Terus juga apakah ada lagi opsi dari galian terbuka dengan penahan lainnya selain dua opsi itu? Terima kasih. Oke, terima kasih Alvin. Fardani silahkan. Sebelumnya perkenalkan saya Fardani dari kelompok 6 mau bertanya. Ini tentang apa? Konkret diagrama wall tadi. Nah, itu kan tadi dijelaskan bahwa ada kelemahan tidak diketahui utilitasnya. Nah, semisal terjadi kayak pemutusan kabel dan lain-lain, nah itu resikonya itu ditanggung siapa? Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, Syafi'i silakan. Baik, terima kasih. Langsung saja mungkin dari saya pengen dijelasin lebih lanjut sih tentang tadi apa namanya yang galian penahan free cantilever. Itu cara mekanisme kerjanya itu bagaimana? Untuk menahan tanah itu bagaimana? Ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada satu slot pertanyaan lagi. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Oke, aku izin masuk. Aku izin masuk buat jawab pertanyaan dia. Jadi dia kan nanya tentang risiko apa aja yang mungkin terjadi di sambungan tiang panjang. Nah itu ada 5 yang aku tahu. Yang pertama ada ketidaksesuaian sambungan. Jadi sambungan itu nggak sesuai dengan standar yang dapat menyebabkan kelemahan struktural pada tiang panjang yang dapat berpotensi menyebabkan kegagalan struktur. Terus yang kedua ada korosi. Jadi kalau sambungan itu tidak dilindungi dengan baik, terutama di lingkungan yang korosif gitu, seperti di air laut ya, itu bakal rentan korosi dan dapat melemahkan struktur tiang. Terus yang ketiga itu ada pelepasan sambungan. Jadi kalau sambungannya tidak dipasang dengan benar dan ada faktor eksternal yang bisa mempengaruhi kayak getaran, beban berlebih, itu bisa lepas dari yang akhirnya menyebabkan kerusakan struktural juga. Terus yang keempat tuh ada kerusakan mekanis dari faktor-faktor benturan, tekanan berlebih, kondisi lingkungan yang ekstrim, itu juga dapat menyebabkan kerusakan mekanis pada sambungan juga yang dapat mengurangi kekuatan dan keandalan tiang. Terus yang terakhir ada kegagalan struktural. Jika sambungan tidak diperhitungkan dengan benar dalam desain struktur,
Atau jika terjadi kesalahan dalam pemasangan, maka sambungan tersebut dapat menjadi titik lemah yang menyebabkan kegagalan struktural pada tiang panjang. Maka dari itu kayak di bagian sambungan ini emang rentan banget gitu. Jadi kayak harus dipastiin dari semua hal-hal yang dari dan diperiksa secara berkala. Jadi kayak harus diidentifikasi dengan teliti gitu. Oke, mungkin selanjutnya aku bisa jawab di pertanyaan Syafi'i yang tentang detail pemasangan foot cantilever. Jadi di sini tuh ada 7 step. Jadi mungkin foot cantilever itu adalah sedikit penjelasan salah satu metode konstruksi yang digunakan dalam pemasangan tiang panjang. Jadi metode ini digunakan ketika pemasangan tiang panjang tidak memungkinkan dan menggunakan mesin panjang konvensional. Jadi misalnya kayak keterbatasan akses atau kondisi lingkungan yang sulit, itu kita biasanya pakai cantilever. Nah, itu yang pertama, kita ada penyediaan tiang panjang. Ya, tiang panjangnya akan dipasang dan dipersiapkan terlebih dahulu dengan memastikan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan desain struktur. Kemudian yang kedua ada pemasangan awal. Jadi tiang panjang ditempatkan pada posisi yang tepat di lokasi pemasangan dengan bantuan alat berat atau crane. Yang ini ditempatkan pada posisi vertikal dan siap untuk dikencangkan. Terus yang ketiga ada pengangkatan tiang panjang. Jadi ditempatkan di posisi awal, di bagian atas tiang itu diangkat menggunakan crane. Terus alat pengangkat lainnya jadi kayak di-compare gitu sampai menjadi posisi yang diinginkan secara vertikal. Kemudian pemasangan cantilever. Jadi setelah di bagian atas itu diangkat, itu pemasangan cantilever dilakukan. Jadi cantilever itu struktur horizontal yang terhubung dengan tiang panjang pada satu ujungnya, sementara ujungnya terjulur bebas di udara. Terus yang kelima ada pemasangan peralatan panjang. Jadi setelah cantilever terpasang itu ada peralatan panjang khusus yang digunakan untuk memukul bagian atas tiang panjang hingga mencapai kedalaman yang diinginkan. Jadi alat itu tuh ada hydraulic hammer, diesel hammer, dan jenis lainnya yang sesuai kondisi tanah. Jadi pakai alatnya sesuai kondisi tanah. Mungkin bisa dilihat di slide awal-awal gitu yang aku share. Terus ada pencabutan cantilever. Jadi setelah tiang panjang itu sesuai kedalaman yang kita mau atau yang diinginkan, saya standar itu cantilever dapat dicabut dengan hati-hati menggunakan alat pengangkat juga. Dan meninggalkan tiang panjang yang terpasang dengan benar di dalam tanah. Terus yang terakhir ada penyelesaian pekerjaan. Jadi setelah semua proses pemasangan selesai, tiang panjang yang terpasang dapat digunakan sebagian dari struktur yang lebih besar, seperti bangunan, jembatan, atau konstruksi lain. Gitu. Mungkin kalau kurang jelas bisa dilihat di YouTube guys, atau besok dikip lagi pertanyaannya ditanyain waktu offline. Ya. Oke, aku ulangin. Aku tadi izin jawab untuk pertanyaan Fardani tadi soal kalau misalnya di saat melakukan pengerjaan itu ada kesalahan di bagian utilitasnya. Nah, itu tuh bagian tanggung jawab siapa? Itu bagian mungkin aku perkiraan, aku belum tahu Pak jawaban pastinya gimana, tapi itu bisa jadi kesalahan kontraktornya. Karena kan pastinya sebelum melakukan pekerjaan ini tuh sudah ada surveinya dulu, udah ada kayak di bagian persiapannya dulu. Nah, ketika mereka melakukan persiapan ini kan udah dicek tuh bagian utilitasnya bisa dipakai apa enggak, itu pokoknya bagian di bawah tanah itu bisa kelihatan apa enggak, bisa berfungsi. Nah, ketika itu nggak bisa berfungsi, nggak bisa ada gitu,
dia pasti gak bisa dilakukan diaphragma wall di situ. Jadi seperti itu. Mungkin kalau misalnya siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi sebuah kecelakaan di situ, mungkin di kontraktornya, bisa begitu. Gimana Fadani? Oke. Oke, terima kasih. Satu lagi siapa? Oke, selanjutnya aku mau jawab pertanyaan dari Mas Alvin. Jadi maaf sebelumnya belum sempat di-mention, yaitu galian tanpa terbuka tanpa penahan atau open excavation. Nah, pada metode ini tanah itu langsung digali tanpa kekuatan atau penahan. Jadi pada galian ini diperlukan ada suatu jaringan yang dibangun untuk memberikan kekuatan pada dinding yang ditetapkan. Nah, sehingga memerlukan lahan yang luas. Yang diperlukan tidak stabilitas struktur tanah, sehingga tanah cukup stabil. Ada kemungkinan cukup digali secara tegak. Untuk melindungi slope, lereng galian terhadap kelongsoran atau erosi karena hujan dapat digunakan shortcrete, yaitu lapisan beton yang disemprotkan, atau dapat pula ditutup terpal atau plastik sehingga mencegah erosi karena hujan. Nah, untuk galian tanah yang luas dan cukup dalam, pada umumnya menggunakan alat berat berupa eskavator untuk menggali dan dump truck untuk pengangkutannya, termasuk alat-alat gali dan alat angkut. Galian dibuat ram. Jika lokasi lapangan cukup luas, maka ram dapat dibuat 2 buah untuk jalur masuk dan jalur keluar. Nah, selanjutnya, apakah ada opsi lain membuat galian dengan penahan selain free cantilever dan angkor? Nah, kalau di riset sebenarnya ada banyak macam metode, cuman yang paling utama itu ada 3, free cantilever, angkor, dan penyongkong. Nah, jadi apa menjelaskan gimana sih galian dengan penahan penyongkong. Jadi struktur penahan tanah perlu penyongkong bila struktur penahan tanah dengan struktur free cantilever sudah tidak efisien lagi atau terlalu mahal. Lihat dari letak penyongkongnya terbagi menjadi dua cara, yaitu penyongkong di dalam area galian dan kedua penyongkong di area galian. Nah, penyongkong di dalam area galian ini adalah penyongkong horizontal untuk galian yang tidak terlalu lebar. Penyongkong dapat langsung dari sisi yang satu ke sisi yang lain. Penyongkong bersudut untuk galian yang lebar, maka tidak mungkin lagi penyongkong langsung karena penyongkong tidak mungkin langsung diletakkan di tanah, tapi diperlukan sudut. Yang kedua, penyongkong di luar area galian. Untuk eksternal ini membutuhkan seperti halnya free cantilever karena daerah galian bersih dari rintangan. Namun cara ini perlu persyaratan apakah di luar area galian memungkinkan untuk pemilihan cara ini. Ya, Oke teman-teman, itu tadi ada 4 pertanyaan. Ini masih ada satu lagi yang mau bertanya atau sudah cukup? Kemudian dilanjutin ke kelompok lain. Ada yang masih mau nanya lagi? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, gak ada yang mau tanya lagi. Mungkin cukup dari presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya sorry banget kalau misalnya masih banyak yang kurang. Nanti teman-teman bisa ambil belajar juga. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang masih dibingungin belum bisa kita jawab di skip. Tadi kata Kak Tia ditanya Pak Afik di 2 minggu lagi karena bakal offline. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pia. Oke, silakan lanjut kelompok 4. Cek. Masukah suaranya? Masuk suaranya.
macet? Kok macet? Kok macet? Oke, bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman, langsung saja. Di sini kami dari kelompok 4 yang nantinya akan presentasi terkait dengan sistem struktur pada bangunan tinggi. Perlu diketahui kita memasuki dengan bab 1 yakni pembaruan. Jika memang nanti ada yang ditanyakan silahkan bisa ditanyakan begitu. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Sufantoba NIM 093 sebagai moderator pada presentasi kelompok 4 dan ada Egunisa Firda 086, Foni Aurelia 099, Rahma Samraatul 102, Aidatul Syafikri 098, Saila Azabina 087, Ahmad Ridho 092 dan Arigan Saksa 096. Next. Ya, duluan ya sebelum masuk kepada inti pembahasannya, mohon izin menjelaskan terkait dengan pembahasan. Indonesia ini adalah negara yang terletak pada pertemuan lempeng tektonik yang aktif dan bergerak di antara lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Sirkum. Dalam kasus Indonesia, lempeng-lempeng ini akan bergerak saling bertumbukan dan bergesekan yang mengakibatkan energi potensial seiring dengan tegangan dan geseran tersebut. Nah, inilah yang biasa kita sebut dengan gempa, yakni fenomena gejala yang menghasilkan suatu getaran atau gerakan dalam tanah. Gitu. Perlu dilakukan pendekatan struktur konstruksi yang mengantisipasi kinerja atau kerusakan struktur bangunan sesuai tingkat intensitas gempa yang dikenal sebagai konsep desain berbasis kinerja. Nah, ini pada jurnal Xiao Vision 2000 membagi 4 level kinerja gempa, yaitu frekuen, posisional, rare, dan very rare. 4 tingkatan kinerja struktur yaitu fully operasional, life safe, dan near collapse. Yang berkorelasi atau yang bersinergi, yang berkolaborasi dengan berbagai intensitas gempa rencana. Rancangan arsitektur mempunyai keunikan dan ciri arsitektural dan merupakan karya yang merupakan jawaban permasalahan dari faktor manusia, persyaratan bangunan atau lingkungan, atau diterjemahkan sebagai aspek arsitektural, aspek struktur, dan mekanikal elektrikal, atau yang biasa kita sebut dengan sistem utilitas bangunan. Next. Ada kendala kan? Oke, lanjut. Konsep arsitektur bangunan tinggi bersifat universal, artinya bisa diterapkan seperti apa adanya yang mengabaikan dimensi sosial budaya dan iklim setempat, sehingga masing-masing gedung berdiri sendiri dengan angkunya tanpa menghiraukan kiri kanan dan tanpa kaitan fungsional yang jelas antara satu dengan yang lainnya. Nah, studi tentang struktur dalam hubungannya dengan bangunan tidak hanya tentang ruang dan ukuran, akan tetapi juga menyangkut tentang skala, bentuk, dan proporsi serta morfologi. Struktur merupakan suatu entitas fisik yang memiliki sifat keseluruhan yang dipahami sebagai suatu organisasi unsur-unsur pokok yang ditempatkan dalam ruang yang dalam karakter keseluruhan itu mendominasi interrelasi bagian-bagiannya. Nah, pada kemunculan gedung atau bangunan bertingkat tinggi menimbulkan suatu fenomena, yakni akhirnya dapat diterima masyarakat selama masih dalam batasan-batasan yang ada, terutama batasan ekonomis. Selain itu, diperlukan pula pertimbangan perancang bangunan bertingkat tinggi ini terhadap suatu ruang perilaku, seperti
keterpencilan, ketidakadaan kontak antar manusia, yang dimana itu dalam bangunan dan ketidakkontak dengan kehidupan di luar bangunan, seperti jalan dan sebagainya. Untuk itu perlu bantuan dari lembaga-lembaga pendidikan untuk menyelidiki dan meneliti sehingga dapat memperbaiki kondisi tersebut di atas. Nah, intinya pada pembahasan ini adalah pandangan secara umum. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan terkait dengan fungsi struktur yang akan dijelaskan oleh Frida. Silakan. Baik. Dalam arsitektur itu terdapat struktur. Dan fungsi struktur dalam arsitektur itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama sebagai elemen untuk mewujudkan rancangan dan hanya berfungsi sebagai elemen untuk meneruskan beban, yang artinya dalam elemen ini mempertegas kekuatan dan kekokohan bangunan untuk mendukung eksistensi suatu bangunan. Dan yang kedua yaitu sebagai struktur yang terintegrasi dengan fungsi dan bentuk, yaitu yang mempertegas dan memperkuat keberadaan ruang atau sebagai elemen yang membentuk fungsi untuk memadai aktivitas manusia dengan segala komponen yang dibutuhkan. Karena bangunan berfungsi untuk mewadai aktivitas manusia, maka ia harus mempunyai keadaan yang dibutuhkan oleh manusia, yaitu seperti kenyamanan, keamanan, dan efisien, serta kebutuhan-kebutuhan manusia yang lain. Next. Selanjutnya yaitu proses perencanaan. Ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama perlu wawasan dan pemahaman, yang kedua pemahaman terhadap perilaku struktur, stabilitasnya, dan metode konduksi yang dilakukan. Yang ketiga itu melakukan pemodelan pada struktur untuk melihat kemungkinan perilaku struktur sesuai metode-metode struktur yang dipakai. Yang keempat yaitu pengenalan terhadap material untuk struktur dan metode konstruksi yang benar untuk mendapatkan properti material secara baik. Yang kelima yaitu melakukan pemahaman secara holistik atau terpadu terhadap sistem struktur, konstruksi dan material atau bahan, dan prinsip-prinsip perancangan, konsep struktur, pengetahuan iklim, sosial budaya, dan lainnya yang menunjang ide desain tersebut. Monggo, Mbak Sheila. Selanjutnya, konsepsi dasar struktur. Konsep performance seismic design merupakan pendekatan rancangan bangunan yang berfokus pada desain seismik, di mana struktur bangunan dikaji dengan mengevaluasi kinerja dan kriteria batas untuk setiap kinerja gempa terhadap struktur bangunan. Klasifikasi kinerja gempa berdasarkan ACC 40 atau Applied Technology Council yang pendekatannya terhadap karakteristik gempa yang terjadi seperti the service ability earthquake, the design earthquake, dan the maximum earthquake. Yang pertama, the service ability earthquake merupakan gempa dengan periode ulang sekitar 75 tahun dan intensitas 50%, akan terlampaui selama waktu 50 tahun. Yang kedua, the design earthquake mempunyai karakteristik dengan periode berulang rata-rata 500 tahun dan secara probabilistik akan terulang pada masa 50 tahun sesudahnya. Yang ketiga, the maximum earthquake sebagai gempa terkuat dengan perkiraan periode ulang sekitar 1000 tahun dengan probabilitas 50%
5% terlampaui selama 50 tahun. Keterkaitan struktur dengan bentuk lebih banyak membahas pengaruh beban statis. Gempa yang merupakan beban dinamis membawa dampak yang tidak sama dengan beban statis. Konfigurasi bangunan yaitu bentuk, ukuran massa bangunan, sifat, ukuran, dan tata letak elemen-elemen struktural, serta sifat, struktur, dan tata letak elemen-elemen non-struktural ternyata sangat berpengaruh terhadap respon perilaku bangunan yang pada akhirnya akan sangat menentukan besarnya gaya-gaya pada tiap komponen struktural. Konfigurasi bangunan dihasilkan oleh arsitek yang sangat menentukan perilaku struktur dan mempunyai potensi besar untuk mengembangkan potensi estetis dalam seismic design. Lanjut Mbak Fani. Glaser dan Howard menekankan bahwa estetika melalui tampilan struktur dapat digali melalui mekanika gaya atau akibat beban statis. Dalam seismic design, konfigurasi sangat dipengaruhi kepekaan estetik arsitek. Oleh karena itu, penggunaan konfigurasi bangunan sebagai interpretasi baru dari mekanika gaya Howard dalam menentukan faktor penentu bentuk. Di sini sudah tercantum ilustrasi performance based seismic design atau PBSD. Secara singkat, proses perencanaan dimulai dengan membuat desain awal pembangunan, kemudian melakukan simulasi kinerja terhadap beberapa bangunan gempa. Lalu, bila hasil simulasi masih di bawah parameter minimum yang ditentukan di awal, akan dilakukan redesign sehingga kinerja bangunan dapat sesuai dengan target. PBSD juga dapat diterapkan untuk memperkuat upgrading pembangunan yang sudah ada. Gimana? Suara saya sudah masuk. Masuk. Di sini ada perkembangan sistem struktur. Gimana sih sistem struktur itu sejarahnya? Itu sebelum abad 19, pembangunan pada bangunan bertingkat tinggi dimulai dengan kuil-kuil pegunungan, piramid, amphitheaters, balai keagamaan yang sebagai simbol kepercayaan dan kekuasaan. Dan materialnya menggunakan material dari alam seperti batu alam, kayu, tanah liat, batu kapur, dan lain-lain yang dikombinasikan dengan struktur vault, akses, dan konsep balok. Pada abad 19, dengan adanya beberapa pertimbangan, muncullah struktur dinding pendukung untuk bangunan tinggi. Kemudian muncullah suatu elemen yang mulai populer, yakni elemen baja dan kaca sebagai pendukung fasad building dari struktur dinding pendukung. Pada abad 1930 juga terjadi perubahan perancangan kembali pada fungsi, seperti peletakan di antara kolom struktur, ada kolom yang tidak diperlukan secara struktural, hanya memberikan efek lebih tinggi pada bangunan secara visual. Jadi pada sebelum abad 19, abad 19, pada abad 18 itu memang sudah menggunakan struktur dinding pendukung dalam pembangunannya. Seperti ini, ini loh sedikit piramid. Nah, piramid ini juga bisa dikatakan bangunan tinggi, akan tetapi tidak bisa dikatakan bangunan yang bertingkat 2. Karena di dalamnya kalau misal sekarang itu diumpamakan seperti bangunan kosong yang hanya tertutup atap, namun memiliki tangga untuk naik dan turunnya. Dan namun dalam bentuk akses atau hanya menggunakan susunan batu yang saling mengapit juga memiliki bukaan dan berbentuk lengkungan. Nah,
Untuk material yang tadi bisa saya jelaskan tentang elemen baja dan kaca, itu mulai menjadi bagian dari struktur dinding pendukung, itu seperti pada gambar yang saya sertakan ini. Ini ada gambar Lenis Building, ini 15 lantai, tahun 94. Bisa dilanjut Mbak Firda. Baik, saya akan melanjutkan mengenai perkembangan sistem struktur, di mana sistem perkembangan struktur itu mendapati komponen teknis yang sangat esensial pada bangunan tinggi saat itu. Maksud dari kata esensial di sini adalah umumnya atau keharusan atau yang menjadi tren pada zaman tersebut. Yang dimaksud di zaman ini tuh pada abad ke-19. Adapun komponen teknis yang esensial itu ada 4, yakni struktur, keamanan, sirkulasi vertikal, dan juga mekanis dan sanitasi. Yang pertama itu ada struktur, yakni menggunakan rangka baja yang dinilai memiliki kemampuan yang stabil untuk gaya lateral. Gaya lateral adalah gaya beban yang memiliki arah horizontal, seperti contohnya ada angin, gempa, tekanan tanah, atau jika bangunan tersebut di area laut atau pantai, itu bisa jadi beban lateralnya adalah ombak. Lalu lanjut ada keamanan, yakni ketahanan terhadap hal-hal yang dapat membahayakan struktur. Contohnya hal-hal yang dapat membahayakan struktur baja ini yakni kebakaran. Lalu ada sirkulasi vertikal. Sirkulasi vertikal ini areanya ada lift atau elevator. Yang terakhir ada mekanis dan sanitasi, yakni ada plumbing, pemanas sentral, lalu pencahayaan buatan, dan juga ventilasi. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Firda. Untuk selanjutnya monggo Mas Ridho. Next. Ada kendala Mas Ridho? Slide-nya sih. Oke, monggo Mbak Foni bisa ke slide selanjutnya. Baiklah, selanjutnya yaitu prinsip dasar struktur. Prinsip dasar terdiri dari 3, yaitu kekuatan, kestabilan, dan keseimbangan. Kekuatan merupakan kemampuan elemen dan komponen struktur bangunan yang bekerja secara vertikal maupun horizontal dalam menahan beban-beban yang timbul. Vertikal. Komponen struktur vertikal berupa kolom yang fungsinya untuk menahan gaya-gaya vertikal yang dialirkan dan disebarkan menuju substruktur dan pada fondasi bangunan. Kemudian horizontal. Horizontal merupakan komponen struktur lantai dan balok utama dan balok anak sebagai penahan beban mati dan beban hidup yang diteruskan ke kolom. Next. Seperti contoh di gambar, ini ada beban horizontal dan beban vertikal yang kemudian dialirkan melalui kolom ke tanah. Struktur yang dibentuk oleh elemen-elemen kaku struktur untuk memikul beban yang bekerja, di mana untuk membentuk struktur adalah dengan meletakkan elemen-elemen garis atau gabungan elemen garis atau sebagai bentuk elemen permukaan atau gabungan keduanya untuk saling berhubungan dengan maksud untuk mendukung beban. Kedua ada kestabilan. Kestabilan bangunan merupakan kemampuan bangunan dalam mengatasi gaya-gaya lateral dari luar, seperti angin, gempa, ataupun gaya gravitasi bumi. Hal ini dapat tercapai dari
ekspresi, massa, ataupun pembentuk struktur bangunan yang memberikan perilaku struktur yang stabil. Kestabilan lateral sembarang struktur yang mengalami sembarang kondisi pembebanan harus dicapai dengan menggunakan pemikul beban lateral dengan memakai pengekang lateral di sekeliling benang. Next, Sarigan. Mohon maaf Mas Sarigan, mungkin suaranya agak dijelaskan lagi ya. Ini mungkin karena vaksin, mungkin bisa cari tempat yang agak kuat sinyalnya kan Mas. Halo Mas Sarigan. Masih kurang jelas Mas, mohon maaf. Sini aja. Ada suara sarapan. Iya. Mungkin bisa jadi satu device sama Mas. Ya, begini. Yang ketiga, keseimbangan. Keseimbangan merupakan perilaku massa bangunan dalam mengatasi gaya gravitasi bumi dan angin, di mana perilaku struktur dicapai dengan memberikan bidang-bidang vertikal masuk yang berfungsi untuk meneruskan beban dan membentuk sudut dengan permukaan tanah. Prosedur paling aman untuk memodelkan struktur ini adalah dengan susunan tegas untuk prediksi respon aktual. Mekanisme tersebut peredam ini dipasang pada titik-titik hubungan antara balok dan kolom untuk menyerap energi dan meredam gerakan. Next. Jadi kesimpulannya, secara umum bangunan tingkat tinggi selain dapat mengantisipasi kondisi lingkungan seperti perbedaan suhu, tekanan udara, dan kelembaban pada bagian kulit, bangunan tinggi juga harus dapat mengatasi gaya vertikal, gravitasi, dan horizontal berupa angin dan gempa. Beban yang terjadi pada bangunan harus diserap dan diteruskan dengan usaha semaksimal mungkin. Untuk itu, susunan struktur bangunan tinggi haruslah difungsikan sebagai satu kesatuan dari elemen-elemen struktur yang digabung. Pada dasarnya, sistem struktur pada bangunan tinggi bersifat universal. Sistem struktur pada bangunan tinggi perlu memperhatikan fungsi bangunan dan konsep bangunan sebagai desain dasar awal bangunan. Apalagi dengan kemajuan zaman yang semakin modern, maka semakin banyak pula muncul ide untuk bangunan tinggi. Tapi kita tetap harus memperhatikan komponen teknis serta prinsip dasar pada bangunan tinggi, sehingga dapat mengantisipasi kondisi lingkungan seperti angin dan gempa. Ya, mungkin sekian. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih teman-teman, terima kasih semuanya. Nanya lagi, Pak. Memaparkan sedikit terkait dengan pendahuluan di sistem struktur bangunan tinggi. Untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Untuk penanya silakan monggo karena waktu kita terbatas teman-teman. Jadi kita batasi dulu ketika memang nanti masih ada yang ditanyakan, silakan nanti bisa disampaikan di sesi perkuliahan berikutnya. Gitu. Ini pertama ada Mas Nanta yang terkait dengan di bagian pendahuluan yang menyebutkan tentang gempa. Nah, apakah bencana yang lain tidak menjadi problem sendiri di negara Indonesia terhadap struktur bangunan? Baik, satu pertanyaan kita tampung dulu deh Mas. Monggo Mas Syafi'i. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin menanyakan, namanya tadi dijelaskan di bagian keseimbangan itu
prosedur yang paling aman itu dengan susunan tugas. Itu mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut tentang bagaimana sih itu susunan tugas diaplikasikan dalam struktur seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Syafri. Berarti bertanya terkait dengan aplikasinya agenda terkait dengan struktur tugas tadi ya. Terima kasih. Ada 2 pertanyaan lagi, silakan teman-teman. Monggo teman-teman, jika ada yang ditanyakan silakan disampaikan saja atau di kolom chat atau di Japri boleh silakan. Mending kalau mau nanya di sini deh, Far. Ya, silakan Mbak Yunda. Monggo. Ya, izin bertanya. Tadi kan pada konsep dasar struktur itu ada performance, Silakan Mbak Yunda. desain. Nah, ini tuh jadi cuma itu aja sih, kayak sebutin langkah-langkah atau prosedur dalam melakukan ini konsep dasar tersebut. Mohon maaf Mas Safi, tadi dari kelompok berapa Mas? Jadi cuma mau sebutin langkah-langkah Dari kelompok 5, dalam Mas. melakukan metode performance. Oke, siap. Matur nuwun. Ya, silakan Mbak Yunda, monggo kalau ada yang ingin ditanyakan atau teman-teman yang lain. Mungkin Mbak Yunda ada kendala sinyal mungkin. Dari sini. Gak kedengeran ya? Enggak, sini. Maaf, diulang ya, gak kedengeran tadi ya. Jadi tuh tadi kan pada konsep dasar struktur ada yang namanya performance based seismic design. Nah, pertanyaannya ini tuh kayak bagaimana sih langkah-langkah atau prosedurnya dalam melakukan metode performance based seismic design. Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih. Mohon maaf tadi mungkin waktu menyampaikan masih di. Saya juga nggak ngeh. Ya, nggak apa-apa. Makasih pertanyaannya Mbak Yunda terkait dengan metode pelaksanaan tadi ya, performance dan sebagainya gitu ya. Terima kasih. Ya, satu lagi teman-teman, monggo. Kita tabung dulu yang baru 3 pertanyaan. Monggo teman-teman. Satu lagi. Maaf Mbak Yunda, dari kelompok berapa Mbak? Dari kelompok 3. Oke, siap. Kelompok 3 Mas Asif. Oke, siap. Mantap. Oke, satu lagi, monggo silakan teman-teman. Jawab aja nggak apa-apa sih. Mohon maaf Mas Nanta, kalau boleh tahu
kelompok berapa, Mas? Kelompok 3, Mas. Oke, siap. Jawab apa ya? Monggo teman-teman, masih ada satu pertanyaan lagi. Ini apa? Ini kan kayak banget Oke, mungkin untuk sembari teman-teman ada yang nanya satu lagi ya, izin menjawab tadi terkait dengan pertanyaannya Mas Nanta. Pada intinya pertanyaannya menyoroti pada bagian pendahuluan, karena bagian pendahuluan ini tadi lebih kepada menyoroti ke bencana gempa. Lalu pertanyaannya, apakah bencana-bencana yang lain tidak berpotensi untuk berpengaruh pada kerusakan pada struktur? Jadi izin menjawab. Jawabannya iya, Mas. Jadi nggak hanya dari gempa saja, tentunya yang kita ketahui bersama ya. Ada misal kayak selain dari gempa ada tsunami atau mungkin angin puting beliung atau mungkin hal-hal resiko bencana yang lain begitu. Nah, namun pada pembahasan ini pada di pendahuluan itu menyoroti satu hal ya, yang dimana itu acuannya pada case pada negeri Indonesia yang terletak di daerah pertemuan lempeng. Jadi daerah pertemuan lempeng ini yang tadi saya jelaskan ya, yang bergerak di antara 3 lempeng besar, yaitu Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Sirkum. Nah, lempeng-lempeng ini akan bergerak dan bertumbukan dan bergesekan. Jadi pada intinya pada pendahuluan ini itu mengacu pada salah satu case yang salah satunya negara Indonesia di pada menapati di daerah pertemuan lempeng yang memang berpotensi untuk adanya gempa gitu. Jadi untuk pendahuluan ini, karena tadi menyoroti pendahuluan ini itu tidak fokusnya tidak kompleks gitu. Jadi hanya terfokus kepada bencana gempa gitu, Mas. Ya, gitu Mas Nanta. Ada tanggapan atau mungkin ada pertanyaan atau mungkin yang lain? Ya. Baik, terima kasih Mas. Oke, makasih Mas Nanta. Jadi sesuai bahan ya, kita mengacu pada bahan, jadi kita fokusnya kepada satu arah. Namun tetap yang kita ketahui bersama yang bisa mempengaruhi kerusakan struktur ada beberapa bencana selain gempa. Ya silakan Mbak Lutfia, monggo. Oke, di sini aku Lutfia dari kelompok 3 juga mau tanya nih, kalau tadi kan di bagian keseimbangan, aku kalau lihat dari presentasi materinya ini ada 3 nih, ada building wall, frame wall, sama core wall. Nah, pastikan dipakainya untuk macam-macam nih, maksudnya tuh kayak yang building wall tuh untuk apa, frame wall tuh untuk apa, dan core wall tuh untuk apa. Nah juga kalau misalnya di Indonesia atau dimanapun deh, yang paling banyak dipakai tuh yang bagian keseimbangan yang mana, gitu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Lutfia atas pertanyaan yang luar biasa ya. Pertanyaan sudah disampaikan. Juga teman-teman dari kelompok 4, silakan jika ada yang ingin menanggapi, silakan bisa ditanggapi ya, bukan ingin ya, silakan bisa ditanggapi begitu. Pertanyaan dari Mbak Yunda, Mas Syafi'i sama Mbak Lutfia. Begitu.
Oke, saya ulangi lagi, ada pertanyaan dari Mas Syafi'i tadi terkait dengan keseimbangan, prosedur paling aman dengan susunan pegas, bisa dijelaskan terkait dengan pengaplikasian susunan pegas pada struktur. Untuk pertanyaan dari Mbak Yunda tadi terkait dengan konsep dari struktur, salah satunya ada perform seismic design. Nah, itu minta tolong untuk dijelaskan terkait dengan metode atau langkah-langkah terkait dengan perform seismic ya, design gitu. Terus terakhir tadi dari Mbak Lutfia. Apakah pertanyaan B dan PI sama? Terkait dengan keseimbangan ada 3, yakni bending walls, front walls, dan core walls. Nah, dari ketiga tersebut ada fungsinya tersendiri. Lalu manakah yang paling banyak dipakai di Indonesia? Begitu. Lalu teman-teman dari kelompok 4 yang lain, jika ada yang mau menanggapi dari Mbak Yunda, Mas Syafi'i, sama Mbak Lutfia, silakan. Oke, minta tolong Mbak Foni bisa di-share screen lagi. Bentar. Gue masuk share screen. Gue jangan masuk spreadsheet. Oke, silakan Mbak Sheila bisa ditanggapi untuk pertanyaan tadi. Mbak Foni minta tolong di slide-ku. Bukan. Nah, setelah ini. Nah, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ayunda tentang apa tadi? Konsep dasar struktur salah satunya ada performance seismic design. Jelaskan langkah-langkah terkait performance seismic design. Di sini sudah dijelaskan secara garis besar tentang proses perencanaan. Secara singkat, proses perencanaan dimulai dengan membuat desain awal bangunan, kemudian melakukan simulasi kinerja terhadap beberapa beban gempa. Lalu bila hasil simulasi masih di bawah parameter minimum, akan dilakukan redesign sehingga kinerja bangunan dapat sesuai dengan target. Sudah tercantum juga gambar kriteria kerjanya menurut FEMA dan kualitatif performance level. Namun, ada beberapa juga metode yang umumnya digunakan dalam performance based design, antara lain analisis pushover dan analisis nonlinear, di mana analisis pushover dilakukan dengan memberikan beban lateral secara bertahap pada suatu struktur sampai komponen struktur mengalami plastis dan rusak yang membentuk hubungan antara gaya dan perpindahan. Sementara untuk nonlinear, dinamik riwayat waktu atau time historis analysis dilakukan dengan mengganti beban yang bekerja dengan rekaman gempa ditunjukkan pada suatu gambar yang bisa ditampilkan nggak ya Mbak Funi? Ini udah pas dulu. Jadi metodenya itu saya kira sama, cuman untuk metode analisanya
yang lebih spesifik gitu loh Mbak, buat mengidentifikasi seberapa kuat gempa yang terjadi di kawasan tersebut. Gitu. Makanya ada perencanaan dulu, simulasi dulu, baru kalau sesuai ya dibangun, kalau tidak sesuai ya redesign. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yunda, Mbak Siala. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan yang belum terjawab ada dari Mbak Lutfia dan Mas Syafi'i. Monggo teman-teman. Oke, silakan Mbak Firda bisa menanggapi pertanyaan. Oke, mungkin aku akan menanggapi pertanyaan dari tadi Mbak Lutfia, yang mana pertanyaannya itu kan keseimbangan itu ada 3 ya, ini bearing walls, frames walls, sama core walls. Dari ketiga tersebut itu kan pasti ada fungsinya tersendiri. Fungsi dari ketiga itu tuh kan ada bearing wall sendiri itu struktur yang menggunakan dinding sebagai pang atau pemikul beban bangunan. Bearing wall sendiri itu disebut dengan nama dinding pemikul. Lalu ada frames wall, yakni dinding geser yang menahan beban lateral. Beban lateral tadi kan udah disebutkan tuh, kayak ada gempa, terus angin dan ombak gitu. Terus di mana beban gravitasi berasal dari frame beton bertulang. Tembok-tembok ini dibangun di antara baris kolom bagian dalam. Lalu ada core wall, yakni tulang punggung suatu bangunan atau gedung yang atau inti struktur yang merupakan dinding geser yang terletak di dalam wilayah inti pusat dalam gedung yang biasanya diisi dengan tangga atau poros lift. Itu fungsinya. Terus yang menjadi pertanyaannya tadi kan manakah yang paling banyak dipakai di Indonesia? Sebenarnya ketiganya itu menurut saya itu dipakai semua. Tapi mungkin secara apa ya, fungsinya gitu. Jadi kayak ada bangunan yang banyak fungsinya pakai course wall itu ya banyak juga, terus frames wall juga banyak, terus bearing wall juga banyak. Jadi yang mana yang sering dipakai itu tergantung fungsi dari bangunan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Firda atas jawabannya. Jadi pada intinya semua sering dan banyak dipakai tergantung pada kebutuhan dan fungsi masing-masing gitu. Begitu Mbak Lutfia, apakah ada tanggapan atau bagaimana? Mungkin aku minta satu ini lagi, itu maksudnya tuh di bearing walls untuk bangunan yang seperti apa, frame walls itu bangunan yang seperti apa, digunakannya untuk apa, terus juga bangunan apa sih yang pakai core walls, jadi kayak bangunan-bangunan apa tuh pasti kan beda-beda gitu. Apakah ada satu jenis bangunan yang bisa pakai 3 jenis ini juga atau bagaimana gitu loh. Aku lebih ke spesifikasi bangunannya tuh bangunan apa aja sih yang bisa pakai bangunan untuk bearing walls tuh bangunan apa, frame walls bangunan apa, core walls tuh bangunan apa. Bisa boleh ditambahin lagi nggak? Oke, terima kasih Mbak Lutfia. Jadi minta ada datanya ya. Mohon izin untuk diberikan waktu sebentar. Untuk selanjutnya menanggapi terkait dengan pertanyaan Mas Syafi'i akan dijawab oleh Mas Ari. Monggo Mas Ari. Baik, tadi pertanyaan saya Profesor dengan
Mohon maaf Mas Harigan, mungkin bisa satu device sama Mas Rido. Kendala suara, kendala sinyal mungkin ini. Udah kedengeran belum? Belum terlalu jelas Mas. Ya itu gambarnya apa sih? Jadi tadi kan Mas Hafifi bertanya prosedur paling aman dengan susunan pegas. Bisa dijelaskan pengaplikasian susunan pegas pada struktur. Menurut kami gini, kan susunan pegas itu penahan vibrasi. Jadi itu tuh penahan getaran yang diletakkan di titik-titik tertentu penghubung antar kolom dan balok. Jadi kemungkinan ada kayak tambahan bahan atau alat gitu yang ditaruh di antara pertemuan balok dan kolom gitu. Jadi ditaruh di situ sebagai peredam gitu untuk getaran. Karena kan Indonesia ini termasuk negara yang sering gempa lah istilahnya gitu. Jadi diperlukan itu terutama di bangunan tinggi supaya meredam getaran supaya nggak goyah gitu fondasi bangunannya gitu. Dan pada yang populer biasanya tuh ada peredam karet itu rubber bearing. Itu yang biasanya kan kaku jadi bisa untuk nahan beban ya vertikal maupun horizontal. Mungkin ada tanggapan dari Mas Hafifi. Terima kasih Mas Harigan. Untuk dari Mas Hafifi ada mungkin bisa itu ya di-share gambarnya di grup atau di sini juga boleh terkait dengan tadi alat-alat tersebut. Kan soalnya kalau cuma membayangkan itu belum dapat. Oke, terima kasih Mas Hafifi. Nanti Mas Harigan kalau ada datanya yang berupa foto atau gambar atau yang lainnya monggo bisa di-share di grup. Mungkin dari Mbak Foni ada tambahan terkait pertanyaannya dari Mbak Rufia. Monggo Mbak Foni. Makanya kamu diem tau, beda di Monggo Mbak Frida atau Mbak Foni, jika sudah ada datanya bisa dikirimkan ke grup mungkin, atau Mas Harigan kalau sudah ada
data ya yang diminta Mas Safi, jadi bisa dikirimkan ke grup seperti itu biar lebih mudah Oke, Mas Ari monggo bisa dijelaskan. Kipasnya bisa. Jadi itu ada gambarnya kurang lebih kayak gitu ya. Cuman kalau untuk mekanisme detail pemasangannya atau gimananya mungkin saya masih perlu detail lagi gitu. Cuman kurang lebih ditaruh di situ untuk peredam kan dekat dekat kolom gitu. Jadi seenggaknya kalau ada getaran tiba-tiba gitu yang kuat, jadi itu bisa menahan getaran gitu sehingga bangunan tinggi itu mungkin bergoyang, cuman goyangnya berkurang gitu. Mungkin Mas Syafi'i ada tanggapan lagi? Untuk mengurangi begitu ya Mas ya. Oke, monggo Mas Syafi'i. Terima kasih untuk lumayan paham. Ya, terima kasih. Ya, mungkin nanti kita semakin keempat bisa lebih memahami lagi itu. Monggo dari Mbak Foni atau Mbak Vida ada tanggapan atau Mas Rido untuk pertanyaan dari Mbak Via tadi? Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu ya, karena kita masih mencarikan datanya. Mohon maaf sebelumnya Mbak Via ya. Untuk selanjutnya mungkin nanti untuk jawaban lebih lanjutnya kami akan share di grup begitu. Mohon maaf sebelumnya karena waktu kita terbatas. Mungkin bisa kita cukupkan terlebih dahulu dari kami ya. Mohon maaf sebelumnya saya Muhammad Sifan Koba sebagai moderator dan wakil dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya ya, dan memang masih banyak kekurangannya dan kedepannya akan kita perbaiki untuk pembelajaran kita pada mata kuliah SKB berikutnya. Itu terima kasih teman-teman atas antusiasnya, atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya monggo Mbak. Terima kasih teman-teman. Mungkin udah selesai, jadi jangan lupa ya untuk notulensi di up. Oh ya, untuk link drive-nya nanti saya share ulang ya. Terima kasih semua. Siap Nadia. Terima kasih teman-teman udah boleh keluar, sudah di absen juga. Terima kasih.